Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riananta dengan NIM 2024 1436622 dari kelas 1Q. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang PowerPoint saya yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Ketahanan Nasional. Dengan subpokok bahasan kondisi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional menurut KBBI adalah kekuatan, kemampuan daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdirinya Lembaga Persatuan Nasional Indonesia. Lembaga Persatuan Pertahanan Nasional didirikan pada 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964 dan langsung di bawah Presiden pada tahun 1983. Lembaga ini berganti nama menjadi Ketahanan Nasional yang berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata, yaitu ABRI. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara yang terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut. Fungsi ketahanan nasional. Dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, wilayah, intersektor, maupun multidisiplin. Asas ketahanan nasional. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, wibawa. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Yang selanjutnya, kekuatan dalam ketahanan nasional Indonesia. Kekuatan ideologi. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila, maka daripada itu kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam sila-sila tersebut. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh sistem politik, maka daripada itu kestabilan sistem politik harus benar-benar dijaga. Yang ketiga, ketahanan, pertahanan, keamanan. Ketahanan nasional dari sisi Hankam memang tidak hanya sebatas pada kekuatan militer saja, akan tetapi kita sebagai warga negara wajib mempertahankan keamanan negara. Yang keempat ada ketahanan ekonomi. Tingkat ekonomi bisa mempengaruhi semua kalangan masyarakat. Jika ketahanan ekonomi kuat, maka ketahanan nasional pun akan bertambah kuat. Yang kelima ada ketahanan nasional budaya. Indonesia dari sisi sosial budaya masih lemah. Untuk itu perlu peningkatan pemahaman tentang ketahanan sosial budaya di mana bersumber dari definisi budaya dan kebudayaan itu sendiri. Kesimpulannya, ketahanan nasional Indonesia perlu diperkuat dengan pendekatan holistik yang melibatkan semua elemen bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan membangun kolaborasi antara berbagai sektor. Indonesia dapat lebih siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.